لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang bertuhan muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umum masjid, para perangkat besar, serta dengan semua jemaah Jumat yang telah berhadir karena Allah, mengharapkan ridha Allah, menjauhi dari neraka Allah, dan berusaha mendekat ke surga Allah. Mudah-mudahan usaha kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada kebaikan kita adalah saat kita diberkahi Allah. Bahasa berkah dibahas oleh para ulama dan mereka sepakat mengatakan bahawa yang disebut barakah adalah aziyadah ala khair, iaitu bertambah-tambah kebaikan. Jadi disebut berkah, tambah-tambah kebaikan yang disebut berkah. Dan keberkahan itu yang mampu memberi Allah dan yang mampu mencabutkan juga Allah. Keberkahan tidak datang kepada pintarnya mata kita. Keberkahan tidak datang pada hebatnya nilai waktu ujian kita. Keberkahan tidak datang kepada wajah kita yang tampan. Keberkahan tidak datang pada anak-anak kita yang pintar. Keberkahan datang karena keinginan Allah kepada hamba-Nya liman yasha, yang Allah inginkan, dan Allah bisa cabut dari liman yasha juga dari siapa yang diinginkan Allah. Kalau Allah sudah titipkan keberkahan, walaupun gaji sedikit, tapi dia bisa hidup melebihi gaya hidupnya orang-orang yang banyak gaji. Kalau Allah sudah titipkan keberkahan, kita masak nasi satu muk cukup untuk satu keluarga. Tapi kalau Allah sudah pun keberkahan, sekilo dalam masak air, baru 2 kilo dalam rumah nanti. Kalau Allah titipkan keberkahan, gaji kita 1,5 juta, tapi anak kita selesai kuliah semua, anak kita berbakti kepada orang tua. Kalau Allah cabut keberkahan, walaupun gaji 15 juta, tapi penuh dengan hutang, kredit di sana dan di sini. Lihatlah bagaimana waktu kita berubah. Yang kita sembelih ratusan ribu, jutaan sapi, jutaan kambing, tapi waktu itu duduk anak urut baju yang disebut berkah. Kita habiskan tapi dia datang. Tapi binatang-binatang yang tidak disembelih kadang-kadang punah sendiri. Maka jemaah maka Allah inti daripada hidup kita menuju surga adalah utamakan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Allah menyebutkan tentang bagaimana kondisi kampung atau negara As-Sabah, negara Sabah, Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah As-Sabah, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Allah katakan kami hidupkan mereka dengan hasil panen yang luar biasa. Jannatin ma'rusyah wa ghairu ma'rusyah. Hasil panen yang melimpah ruah. Sampai ahli tafsir Ibnu Katsir menyebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir, riwayat tafsir Ibnu Katsir, mereka panen tidak perlu memetik buahnya, cukup bawa keranjang, tahan di bawah buah, maka tersentuh buah itu dengan ujung keranjang, jatuhlah berguguran buah tersebut. Saking banyaknya buah-buahan tadi. Kenapa? Barakna kata Allah,
negeri itu telah kami beri keberkahan kepada jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dah mudiknya besampo bertanya daripada keberkahan Allah. Oleh kerana itu, bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Di saat kadang-kadang kita mencari rezeki, kita berusaha untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga, tapi kadang-kadang gaya hidup kita berbeza. Maka perlulah sedikit kita mengulang kaji bagaimana cara mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di balik kita mencari rezeki. Yang pertama, jemaah kepada Allah, janganlah sampai di saat kita mencari rezeki penghidupan kita kurangi hak Allah. Untuk menggapai keberkahan pertama, jangan kurangi hak Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembahku saja. Apapun urusannya, apapun pekerjaannya, maka sembahlah Allah. Yang kita bisa menyembah dengan badan, sembahlah dengan badan selama masih sehat. Yang kadang-kadang kita punya kelebihan harta, sembahlah Allah melalui harta. Yang kita punya pikiran sehat, punya ilmu banyak, sembahlah Allah melalui ilmu. Berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu kita. Jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang waktu mencari rezeki tua ke Allah, dia lupa sama Allah. Ada yang kemudian tidak berani menutup kedainya, hanya dia tutup kedai. Yang tingkat orang Jumat belum tutup kedai sampai pati berada di atas mimbar. Rasulullah SAW mengatakan dan disebutkan pada dalam setiap tampil bahawa kalau khatib sudah berada di atas mimbar, orang yang datang berikutnya walaupun Jumatnya sah, tapi dia sudah termasuk orang-orang yang tidak akan berpahala karena mereka telah menutup catatan amalnya. Jadi ini sama lagi PNS hari ini bekerja tapi kerja Jumat lagi sah nak kerja nak PNS. Yang itu benar untuk katanya, ada yang tidak berani menutup pintu kedainya di waktu salat zuhur. Takut 15 minit mencoba tinggal kedainya, takut nak pelanggan yang ada bertipuh roh pikirannya. Padahal pemilik rezeki adalah Allah. Allah catatkan rezeki dalam tubuh kita. Itu mulai dari 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan dan menetapkannya. Selama ajal belum datang, maka rezeki tetap terjamin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ulama terdahulu gaya hidup mereka rezeki hanya sekedar untuk menuntut supaya bisa menghidupi diri mereka dan keluarga. Yang menghabis dalam rezeki karena mereka tahu bagai berdiri 15 menit atau berdiri 15 jam mencari rezeki. Kalau Allah telah tetapkan hari itu hanya mendapatkan RM50, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah sedikit pun. Pokoknya kejadian pun sampai pada rezeki untuk kedai untuk kerja tak semayang dulu. Karena iman pun tidak percaya, berpegang terus sebagai hamba Allah, tapi tidak percaya pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak yakin dengan kuasa Allah. Dia hanya percaya Allah sebagai Tuhan. Jemaah belakang Allah, belajarlah dari kehidupan janin. Janin itu waktu masih dalam kandungan belum jin ke PNS. Dia tidak tahu cari kerja di mana, hanya di dalam rahim ibunya. Tapi sudahkah terjamin rezekinya? Allah jamin. Dikirimkan setiap hari oleh Allah apa yang dimakan oleh ibunya, dikirimkan kepadanya melalui tali pusat, melalui tali plasenta. Padahal dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun mulutnya berzikir kepada Allah, tidak ada kalimat salawat kepada Nabi, tidak istighfar kepada Allah, dia belum melakukan apa-apa. Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya dari satu jalan lain. Dan begitu dia saatnya dilahirkan, kemudian bidan memutuskan dari pusat, putuslah rezekinya. Berhentikah Allah memberi rezeki kepada dia? Tidak. Allah beri rezeki dengan yang lebih berat. Apa yang Allah beri? Allah beri dua lagi. Satu ditutup, ditambah satu, menjadi dua pintu, iaitu asi ibunya. Dia dapatkan rezeki yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Allah suruh sapi, Allah suruh berhenti seorang ibu memberi susu kepada anaknya umur 2 tahun. Bi'amaini kamilain, kata Allah,
Berhentilah, sapilah anakmu di umurnya 2 tahun. Di saat itu dia tidak dapatkan lagi buah susu dari asi ibunya. Berhentikah Allah memberi rezeki kepadanya? Tidak. Allah tambah lagi dengan yang lebih baik. Allah buka dari 2 menjadi 4. Allah dari lipatkan 4 pintu rezeki. 2 dari makanan, 2 dari minuman. Yang 2 dari makanan yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita ini hidup antara hewan dan tumbuh-tumbuhan menjadi makanan kita. Kemudian Allah beri 2 dari minuman yaitu air putih biasa dan air susu. Coba gunakan Allah. Ketika kita sakaratul maut, malaikat datang kepada kita, putuslah rezeki itu. Yang 4 perkara tadi. Apakah berhenti Allah memberi rezeki kepada kita? Tidak. Bukankah Nabi telah mengatakan bahawa di saat kita meninggal dunia, kalau kita orang yang taat kepada Allah sebelumnya, maka Allah bukakan 8 pintu surga. 8 pintu surga. Yang 4 ditutup ditambah 2 kali lipat. Dari 4 menjadi 8. Iaitu maksudnya 8 pintu surga. Di saat sudah masuk surga, maka segala apapun yang engkau inginkan kata Allah, silahkan ambil. Tidak perlu bekerja, tidak perlu mencari rezeki, tidak perlu mendaftar ke selama bagaimanapun. Ambillah, makanlah, khalidina fiha abada, selama-lama kata Allah. Di saat engkau merasa lapar, di saat engkau ingin minum, Allah sediakan segala-galanya. Bahkan lebih hebatnya lagi Allah katakan, wa qutufuha daniyah, semua cabang pohon yang engkau inginkan, bukan engkau yang menanamnya, bukan engkau yang memanjatnya. Qutufuha daniyah, tapi cabangnya mendekat ke mulutmu. Makanlah sesukamu. Anda yakin cipta Allah sehingga anda ditutup kedai murah dan keberbahagiaan. Jawab makan Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Yang sama dengan tupir dan tu. Tupir dan tu kemudian dia sudah penumpang. Yang ada itu dalam orang berikutnya baru diri penumpang. Terlalu memaksakan diri sehingga lupa menjawab panggilan azan untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apapun pekerjaan kita, ketika azan berbunyi, datang. Karena azan itu memanggil laki-laki, memberitahukan perempuan. Yang orang agak berheri Allah dengan hayya 'alas salat dipanggil. Maka coba lihat dalam 4 mazhab, semuanya menyunnahkan. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki sunnah muakkad mendatangi jemaah. Dalam mazhab Hambali sunnah fardhu 'ain. Dalam mazhab Syafi'i fardhu kifayah. Berjamaah fardu kifayah. Artinya beliau tidak menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Orang agama kehoi, nah model orang agama kadang-kadang model kehoi, keterut-terut kan. Yang berjalan. Bagaikan seorang anak kalau dipanggil oleh orang tuanya, anak yang panggil hai Muhammad, dia ada dalam kamar ke model kehoi kadang-kadang keterut kan. Wan ayah. 5 kali dipanggil macam wan-wan, tapi hanya di tepi dalam kamar. Adakah orang tua yang tidak marah kepadanya? Pasti marah kepadanya. Ada model hari ini begitu Allah Akbar kumandangkan, dia sahut di mulutnya Allahu Akbar, hayya 'alas salat, la haula wala quwwata illa billah. Tapi cuma teruk-teruk saja. Yang jahat. Apakah Allah akan memuji hamba ini? Apakah Allah akan mengatakan sungguh kuat hamba ini? Waktu imam diteruk ke Nabi, tapi mesti hijab. Allah murka. Allah murka. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sumber keberkahan Allah. Berhentilah sebentar, datangi Allah. Karena kita mendatangi Maha Pemberi rezeki. Dialah yang mengatur. Jangan lupa kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan sekaligus yang terakhir, karena waktu kita terlalu singkat, jemaah dengan Allah. Selain daripada itu, untuk mendapatkan keberkahan rezeki, tadi jangan kurangi hak Allah. Yang kedua, jangan kurangi hak manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin, celaka, neraka. Jadi wailnya dalam tafsir yang pegang kalimat aslinya celaka. Ada yang langsung diibaratkan menjadi tempat celaka tersebut, yaitu neraka. Dalam Al-Quran cuma 2 ayat, cuma 2 surah yang langsung dimulai dengan neraka. Dalam Al-Quran cuma 2 surah yang langsung dimulai dengan neraka Allah di permulaan. Apa dia? Yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah, celakalah orang yang suka mengumpat. Yang kedua, wailul lil mutaffifin, celakalah mereka yang suka mengurangi takaran. Kalau suka mengumpat, kenapa Allah berikan langsung neraka di awal ayat, di awal surah? Karena menyangkut kehormatan manusia yang menyakiti saudara sesamanya muslim. Kalau urusan wailul lil mutaffifin menyangkut dengan harta manusia,
dia sakiti harta sesama muslim. Yang anehnya, orang kadang-kadang perlu menyelidiki kembali apa maksud mutaffif. Bukan tafsir tafaffa yutaffif itu maknanya mengambil sedikit, mengurangi sedikit. Tidak banyak. Allah tidak katakan dia kurangi banyak sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazina idza talu 'ala an-nas yastawfun. Model-model mutaffif adalah apabila mereka ditimbang barang mereka, maka mereka mengatakan kepada yang timbang harus tepat. Menyo-nyo belum saka dia tak pegang hanya kat turun tu. Menyo-nyo yang ditanya yang belum kat turun dah pegang apa. Tapi menyo-nyo yang dekat takanya, menyo-nyo yang dekat turunnya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, kata Allah. Dia mengurangi hak orang. Yang dikurangi banyak sedikit. Karena kalau banyak ketahuan, maka dikurangilah sekitar setengah on. Dan tablo saka sekilo, ada yang puluh kadang-kadang dia hanya 10 on saja. Menulis 50 kilo, kadang-kadang ada yang puluh 40 kilo. Maka semua ini mutaffif. Semua ini adalah penduduk neraka. Rubahlah harta yang menjadi harta haram dan dia dijamin neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, bekerjalah dengan jujur, raihlah keberkahan. Tidak ada keberkahan dalam harta yang haram. Hancur anak dan isteri. Anak-anak kadang-kadang tak pegang dia untuk nak, kadang-kadang bertandang kafai Quran, kafai kitab, macam-macam keinginan kita. Tapi karena kita campakkan dalam tubuhnya harta-harta yang haram, jangan harap anak kita menjadi anak yang baik. Ubur tak ada jumpa. Yang berbangga nombak kau. Alhamdulillah ada gedung sekarang, ada gedung cukup. Alhamdulillah kasih tulis. Alhamdulillah kaitu mata kekrik macam-macam. Tak berbangga kau. Tapi dalam tubuh ni harta harus yang tak boleh kau kali. Nah yang boleh umur kadang-kadang betul dalam Nabi ada 3 orang yang tidak dilihat Allah. Salah satunya adalah manfa'a ibta'u bil halfil kadhib. Dia menjual barangnya dengan tipuan, dengan sumpah palsu. Yang paling kaya terjadi adalah menipu modal. Jadi orang kita tanya oleh pelanggannya pada 50 ribu, maka hanya 10 ribu. Dan so berkata, dia luncuk ke mana ribu kan? Luncuk ribu. Padahal hanya ribu yang kita. Mungkin luncuk setengah daripadanya. Dia mungkin beri 25 ribu, tapi dia tipu modalnya. Maka langsung kalau barang itu laku hari itu, semuanya menjadi harta haram bagi kita. Jemaah kepada Allah, lalu kita bawa pulang kepada anak dan isteri, lalu kita berharap anak dan isteri kita masuk dalam surga Allah. Tidak akan pernah terjadi. Doa pun tertolak, jangankan surga, doa pun tertolak. Maka tidak ada keberkahan dalam dunia yang haram, dan tidak ada keberkahan mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Kembali kepada Allah, taatlah kepada Allah, tutuplah pintu-pintu hidayah di saat telah datang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin.